Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi dari Komisi 7 DPR RI yang berharap Kementerian Perindustrian dapat mengembangkan perindustrian Indonesia sehingga dapat bersaing di pasar global serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Alokasi anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 3,78 triliun rupiah. Diharapkan dapat mengembangkan sektor industri di Indonesia. Komisi 7 berharap anggaran belanja tersebut dapat digunakan untuk program dukungan manajemen, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program pelatihan dan pendidikan vokasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, anggaran yang telah disetujui harus dialokasikan untuk pengembangan sektor industri di Indonesia, khususnya agroindustri, industri logam, serta industri kecil dan menengah. Dengan perkembangan yang dilakukan, sektor industri di Indonesia diharapkan dapat bersaing di pasar global dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Itu untuk pengembangan satu industri agro, karena perlu dikembangkan industri agro untuk bisa kompetitif hasil-hasil pertanian kita dengan pengembangan dan juga dengan meningkatkan kualitas tentunya. Baru juga industri logam, mesin dan transportasi alat elektronika, itu perlu dikembangkan industri logam kita, industri berat, agar produksinya itu juga bisa kompetitif. Jadi itu bisa bersaing di pasar global dan juga bisa menjadi, artinya tidak mungkin menguasai total pasar domestik, ya sulit juga, tetapi bisa berperan di pasar domestik. Akan memberikan lapangan pekerjaan yang banyak dan juga lapangan pekerjaan yang banyak juga untuk sektor industri, agroindustri. Andini dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari pimpinan DPR RI yang menilai putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga perlu dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Pimpinan DPR RI menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi perihal usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan pihaknya menghormati putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dasko menilai putusan yang dibuat oleh MK bersifat final dan mengikat, sehingga perlu dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan adanya putusan MK tersebut, ia menjelaskan bahwa seluruh masyarakat yang pernah menjadi kepala daerah berpeluang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pada prinsipnya kami menghormati putusan MK yang baru dibacakan, yaitu dalam gugatan nomor 90 yang dikabulkan sebagian pejabat ataupun kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan langsung termasuk pilkada untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, oleh karena itu terhadap putusan MK ini kami menghormati dan tentunya apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final dan mengikat dan tentunya langsung dilaksanakan. Demikian. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini akan ada berita dari Komisi 5 DPR RI yang menilai pentingnya peran arsitek dalam pembangunan nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, dalam rangka meningkatkan daya saing serta peluang bagi arsitek Indonesia agar dapat berkiprah dan berkompetisi di pasar regional maupun internasional, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan instrumen terkait praktik dan profesi arsitek termasuk dari sisi regulasi. Profesi arsitek memiliki peran penting dalam pembangunan nasional serta kaitannya dengan perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Komisi 5 menilai keberadaan praktik dan profesi arsitek perlu mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh dari pemerintah. Anggota Komisi 5 DPR RI, Muhammad Fauzi mengatakan, berbagai instrumen terkait praktik dan profesi arsitek harus disiapkan termasuk dari sisi regulasi untuk menjawab tantangan global, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan peluang yang semakin luas bagi arsitek Indonesia untuk berkiprah dan berkompetisi di pasar regional maupun pasar internasional. Ia berharap para arsitek dapat menjembatani kebutuhan akan perencanaan pembangunan di Indonesia dengan memunculkan simbol-simbol dan desain yang mempresentasikan kearifan lokal. Nah ini yang diharapkan oleh teman-teman arsitek bisa menjembatani lah ya kebutuhan akan perencanaan pembangunan dengan teman-teman arsitek. Mudah-mudahan perencanaan atau dunia arsitek ini akan semakin menarik. Nah karena itu butuh payung hukum yang memayunginya. Nah payung hukumnya sebenarnya sudah ada, tetapi memang mungkin kurang maksimal sosialisasinya. Muhammad Fauzi menambahkan, profesi arsitek memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, karena arsitek tidak hanya berbicara mengenai konsep atau desain bangunan, namun juga bertanggung jawab atas keselamatan pengguna bangunan tersebut. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 8 DPR RI berharap adanya penambahan anggaran bagi sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau SIHalal BPJPH yang dinilai dapat menstimulasi lahirnya produk yang berkualitas serta terjamin secara agama. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk fokus mengejar sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Tahun 2024, semua pelaku usaha di bidang makanan dan minuman ditargetkan dapat memiliki label halal sesuai arahan pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 8 Diah Pitaloka mendorong adanya penambahan anggaran untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut, utamanya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIHalal milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. SIHalal atau Sistem Informasi Halal merupakan aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses secara mobile. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal. Mengingat saat ini kebutuhan masyarakat akan legitimasi halal terhitung cukup tinggi. Jadi anggaran ini memang sangat diperlukan karena kemudian label halal ini juga tren kebutuhan masyarakatnya sangat tinggi. Kita ini baru bicara 1 juta angka untuk UMKM, ternyata sampai bulan Agustus itu udah 1.240.000. Ini di tengah keterbatasan infrastruktur penjaminan produk halal, artinya belum semua sebetulnya bisa full beroperasi secara optimal. Misalnya lembaga badan jaminan produk halal ini belum ada di daerah-daerah ini belum ada. Adanya aplikasi SIHalal dapat menstimulasi lahirnya produk yang berkualitas serta terjamin secara agama. Hal itu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk asal Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI yang mendorong pemerintah dan Badan Pengelola Geopark Caldera Toba untuk meningkatkan koordinasi strategi dan kualitas SDM agar dapat memenuhi standar pengelolaan Geopark Caldera Toba. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah dan lembaga pariwisata terkait untuk segera menindaklanjuti pemberian kartu kuning oleh UNESCO kepada Geopark Caldera Toba. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menyebut Badan Pengelola Geopark Caldera Toba menerima kartu kuning karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima predikat Geopark, seperti belum terbuatnya peta geologi dan warisan geologi, serta belum adanya kebijakan branding seperti logo pada panel dan publikasi lainnya. Hal itu diperparah dengan minimnya koordinasi strategi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ditambah, kualitas SDM yang kurang memadai menjadi faktor utama tidak maksimalnya badan pengelola dalam mengembangkan pariwisata. Yang tidak terpenuhi itu syarat-syarat tadi itu ya, ada peta geologi dan heritage-nya tidak diinventarisir ya. Peninggalannya tidak diinventarisir. Saya juga nggak paham apakah karena kurang SDM atau kurang anggaran. Tapi yang sementara saya simpulkan ya kurang koordinasi dan penerapan SDM yang nggak tepat barangkali. Semesti misalkan tentang heritage mungkin orang-orang budayanya kurang dilibatkan, atau pemetaan geologi orang-orang geologi tidak dilibatkan atau kurang. Pemberian kartu kuning merupakan hasil validasi ulang UNESCO yang dilakukan setiap 4 tahun. Kini, UNESCO memberikan rekomendasi Caldera Toba untuk mempertahankan status global geopark. Namun syaratnya, pihak pengelola harus memenuhi standar yang diberikan UNESCO. Andini dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami darurat stok beras karena turunnya produksi. Dan pemirsa, hal ini tentu saja akan berpengaruh sangat kepada kenaikan harga beras. Dan informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, turunnya produksi beras akhir-akhir ini disebabkan karena adanya ancaman El Nino. Sumber-sumber utama air irigasi yang menjadi sumber pengairan sawah mendekati titik kritis serta mundurnya musim panas. DPR RI sudah meminta pemerintah untuk mengoptimalkan food estate atau lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan, yakni dengan melancarkan sistem pengairan atau irigasi dan juga menjamin ketersediaan alat dan mesin pertanian. Untuk mencegah terjadinya darurat stok dan harga beras, DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk mencanangkan upaya jangka panjang, diantaranya dengan meningkatkan produksi beras dan juga memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP. Dan kita akan simak informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi di Indonesia. Beberapa indikator yang menuju ke arah sana mulai muncul, seperti turunnya produksi beras, harga gabah dan beras yang masih tinggi, serta keringnya sumber-sumber air irigasi akibat dampak El Nino. DPR RI mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau CBP ke pasar induk Cipinang dan pasar-pasar tradisional. Meski demikian, DPR RI menyayangkan beras yang digelontorkan ke pasar merupakan hasil impor. Bulog tidak dapat melakukan penyerapan dari dalam negeri karena harga yang terlampau tinggi. Ironisnya, harga beras impor bisa lebih murah. Padahal berulang kali pemerintah menyatakan produksi beras lokal mengalami surplus. Tadi dapat info dari Kadipre-nya di Sumut ya bahwa biasanya gudang ini kosong karena tidak bisa menyerap padi lokal. Kemudian diimportlah sampai hari ini sudah masuk 46.000. Dan sebagian itu akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan perintah Presiden yang mana mulai September, Oktober, November untuk cadangan beras pemerintah. Ada yang mengatakan sudah panen, tapi panennya di mana? Iya kan? Kemudian mau tanam lagi kapan? Tanam itu paling kalau El Nino-nya cepat
itu bulan November, itu pun belum tentu. Kalau November berarti nanti panennya di Januari apa Februari. Iya kan? Kalau nunggu segitu sekian lama, hampir 4 bulan, 5 bulan, apa yang akan terjadi? Sebelum memutuskan untuk membuka keran impor, pemerintah harus memaksimalkan penyerapan beras lokal dari daerah yang surplus produksi. Impor hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi dan sebagai stabilisator ketika harga melambung tinggi. Tetapi sekali lagi, kita tentu dari seluruh provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang merupakan penopang daripada pangan kita. Nah, saya mungkin memberikan masukan kepada pemerintah, kenapa ini tidak bisa ditambah saja atau dimaksimalisasi sehingga ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga keinginan untuk melakukan impor boleh, tetapi bisa harus melihat berapa kuotanya. DPR RI juga prihatin terhadap kondisi saat ini, di mana aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog untuk melakukan pengadaan dari dalam negeri karena harga yang terlalu tinggi. Padahal, kembali lagi, melonjaknya harga beras produksi dalam negeri karena tingginya biaya pertanian serta amburadulnya sistem pengelolaan dan distribusi hasil pertanian. Itu terpaksa dibeli dari luar, ya. Karena apa? Aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog pengadaan untuk SPHP dan bansos itu dari dalam negeri karena harga. Nah, tentunya ke depan kita berharap Bulog dapat beroperasi ya pada saat musim panen raya. Saya kira di bulan-bulan Januari Februari, kalaupun kondisi kekeringan ini bisa berakhir di bulan November, di bulan-bulan Januari Februari insya Allah sudah ada panen. Nah, harapan kita Bulog bisa beroperasi, membeli untuk kegiatan operasi pasarnya itu dari dalam negeri. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan untuk mengantisipasi krisis akibat perubahan iklim. Solusi impor komoditas pangan seperti beras dan gula hanya solusi jangka pendek. Untuk itu, kedaulatan pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan sendiri. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi dan terobosan dari pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Ya pemirsa, jika pemirsa nih berjalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari, ini ada Masjid Al-Alam yang berada di Teluk Kendari, tentu menjadi favorit bagi masyarakat sekitar. Nah, tapi dikabarkan nih pemirsa kalau masjid ini kerap disebut sebagai Masjid Terapung. Penasaran ya kenapa disebut Masjid Terapung? Tentunya akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya Lisa dan juga pemirsa, jika pada umumnya masjid ini berada di daratan ya, ini ada salah satu masjid di Kendari yang terapung nih di atas air, dan masjid dengan dominasi warna putih tersebut diproyeksikan menjadi ikon wisata religi dan juga dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursyid Mustafa. Dan posisi masjid yang tadi disebutkan oleh Alfat ini memiliki 4 menara dan ini berada di atas permukaan laut karena juga menampilkan kesan yang elegan. Sehingga pengunjung yang datang tentunya akan langsung teringat dengan ikon Burj Al Arab. Pernah lihat? Belum pernah sih Elisa. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama tayangan Masjid Terapung di Teluk Kendari pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Selain terkenal dengan wisata bahari Wakatobi, Sulawesi Tenggara punya wisata religi yang cukup fenomenal, tepatnya di Kota Kendari. Kalau pemirsa sedang berada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Masjid Al-Alam. Berada di perairan Teluk Kendari, membuat masjid ini mempunyai julukan unik tersendiri. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Masjid Terapung. Selain lokasinya yang anti-mainstream, masih banyak hal unik dan menarik yang dimiliki Masjid Al-Alam. Kita ulas satu-satu yuk! Ikon wisata religi yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini digagas idenya serta mulai dibangun sejak tahun 2010 silam. Tepatnya pada masa kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, Nur Alam. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan bernama Mursyid Mustafa. Total anggaran pembangunan yang dihabiskan sebesar 200 miliar rupiah. Masjid ini kemudian diresmikan pada tahun 2018. Selain didesain menjadi lokasi ibadah, Masjid Al-Alam juga terus dikembangkan sebagai spot wisata religi di Kota Kendari. Pengunjung dibuat nyaman untuk menikmati suasana Teluk Kendari dari lokasi masjid berdiri. Posisi Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari bisa disejajarkan dengan Masjid Al-Rahmah di Jeddah atau Masjid Malaka di Malaysia. Kemegahannya juga bisa disamakan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei Darussalam atau Masjid Bandaraya Kinabalu Malaysia yang sama-sama berdiri di atas permukaan laut. Mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari selain untuk bertujuan ibadah, keindahan arsitekturnya juga kerap diabadikan dalam fotografi. Masjid dengan luas 12.692 meter persegi ini terbagi menjadi bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Para pemburu foto kerap menjadikan lokasi ini sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mengabadikan momen berharga. Alhamdulillah saya sudah kedua kali ini ke Masjid Al-Alam. Ini alhamdulillahnya bisa sholat Jumat di sini
untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Makanya saya sengaja sholat Jumat di sini untuk menyaksikan secara langsung Jumatan di sini, dan memang luar biasa sekali masjidnya. Di dalam dan jamaahnya pun luar biasa. Alamat lengkap dari Masjid Al-Alam Kendari berada di Desa Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengunjungi Masjid Al-Alam cocok bagi pemirsa yang ingin melepas penat karena sibuk bekerja dan berbagai urusan dunia. Sambil memperdalam ilmu agama, pemirsa juga dapat merasakan sensasi beribadah di tengah-tengah teluk yang indah dan cantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wow, menikmati pemandangan alam di sekitar Teluk Kendari, habis itu bisa sholat. Gimana perasaannya, pengen ke sana nggak, Alfat? Pengen sih, pengen mencoba untuk sholat di sana ya, terutama karena memang menjadi suasana yang beda kalau misalkan kita ibadah ya di tengah teluk seperti itu, apalagi terapung tuh, jadi ngerasanya ada suasananya gimana gitu. Iya, sekalian wisata, sekalian juga nggak lupa untuk tetap sholat. Setuju. Dan pemirsa di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, meskipun masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba, juga ada rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.